Oke, hari ini kita akan belajar tentang be atau biasa kita sebut to be. Apa sih to be itu? To be itu ya apa ya? Dia sebagai jembatan, avatar, jembatan antara dunia manusia dan roh. Enggak. Jadi to be itu dia sebagai jembatan antara biasanya antara subjek dengan verb atau subjek dengan three complement seperti adjektif, terus itulah kapan-kapan kita bahas. Oke, to be. To be itu bentuknya macam-macam. Kalau yang biasanya kita bahas itu kayak misalnya di simple present yang dia sebagai di kalimat nominal. Kalimat nominal itu kan ada subjek, terus habis itu to be, terus verb. Verb. Apa namanya? Three complement. Three complement itu ada adjektif, terus ada adverb dan lain sebagainya. Nah, to be yang di sini yang di simple present nominal ini itu ada is, ada am, ada are. Gampangnya am itu hanya untuk I am, jelas, gampang kan? Terus is itu untuk tunggal, he tunggal, she tunggal, it tunggal, atau nama orang itu juga tunggal. Are itu untuk yang jamak, kayak misalnya you itu bisa kamu, bisa kalian, berarti kan ada unsur jamaknya, itu pakainya are. Terus we, terus they, jamak semuanya kan. Terus misalnya nama dan nama gitu, maksudnya namanya lebih dari satu. Misalnya aku sama kamu pergi ke pasar, aku dan dia sama-sama cakep gitu kan. She and I are pretty, gitulah pokoknya. Subjeknya lebih dari satu, maksudnya di are. Gampang? Oke. Selain untuk simple present nominal, ini juga digunakan untuk present continuous sedang, itu juga pakai ini. Set. Oke, paham? Gampang. Terus di lain tempat to be ini juga, be itu juga ada bentuk lain. Ada was sama were. Kapan itu? Ketika dia menjadi verb 2. Jadi be itu verb satunya itu ini, atau be dia sendiri, atau dan kalau verb 2-nya be itu was sama were. Gampangnya was itu untuk tunggal. Iya, untuk tunggal. I. Oke, was were. Yang was ada I, he, she, it, tunggal semua, sama kayak yang is, cuman ditambah yang m, tambah I, jadinya I, he, she, it. Yang were ini gantinya are. Oke, ada you, we, they, sama kan, atau yang jamak, sama prinsipnya sama kayak yang tadi. Oke, terus itu ada yang bentuknya be, jadi dia bentuknya asli be kan. Jadi tadi kan ada yang bentuk present sama bentuk past. Yang ini yang bentuk asli. Kapan itu? Ketika dia didahului dengan will. Karena will, setelah will itu verb 1 atau bare infinitive, verb yang tidak, yang gundul, yang tidak memiliki tambahan atau tidak berubah, itu kan. Will be, to be, itu juga sama dengan will. Dia setelah to ini dia harus bare infinitive, jadi to be gitu.
Do you want to be a millionaire? Gitu. Nah, teman-teman, yang ini yang is MR itu yang present, terus yang was were tadi yang past, terus yang ini yang perfect. Jadi ada 3 bentuk, yang present, past, sama yang perfect. Nah, perfect itu setelah kata have. Setelah have itu harus verb 3, dan verb 3-nya be itu been. Oke. Contohnya itu I have been. I've been waiting for you. Gitulah. Jadi been setelah have, been. Jadi gitu, ada verb satunya, ada verb be itu ada yang present, ada yang past, terus ada yang bare infinitive, dan ini yang perfect. Gitu aja dulu, kita lanjut lagi kapan-kapan.